Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo di Ningrat Channel. Adapun kajian materi kita di malam hari ini adalah tingkatan tasawuf spiritual ma'rifatullah, yaitu manusia menuju kepada Allah dengan sejatinya atau murni. Oke, bismillah. Adapun tingkatan yang pertama, tasawuf spiritual adalah amalan. Banyak sekarang para seorang syalik ataupun seorang pencari daripada spiritual tersebut, maka tingkatan pertama itu adalah tasawuf spiritual amalan, di mana seorang syalik ataupun seorang murid mengenal ataupun mempercayai ataupun meyakini kedekatan dengan Allah Tuhan semesta alam, yaitu dengan wirid ataupun dengan amalan. Amalan tersebut kita katakan bersumber dari Al-Quran. Sebagai contoh, salah satu bentuk amalan yaitu seperti Ayatul Kursi dan kulhu, ataupun ayat daripada Yasin, ataupun ayat-ayat yang lain. Jadi kita titik beratkan daripada amalan tersebut, contoh adalah Ayatul Kursi. Ayat kursi ini dengan jumlah tertentu, dengan kita bacakan ataupun kita wiridkan ataupun kita amalkan dengan jumlah tertentu, misal jumlah tertentu kita katakan 77. Ayat kursi itu kita amalkan 77 setelah habis sholat fardu ataupun sholat sunat dengan jangka waktu 1 minggu, 3 hari, 2 minggu, atau mungkin 41 hari, di mana daya kekuatan daripada amalan-amalan Ayatul Kursi tersebut akan berefek kepada seorang salik ataupun seorang pencari spiritual tersebut. Jadi seorang guru ataupun seorang tuan syekh ataupun kita bilang kiai ataupun ustadz biasanya memberikan satu bentuk amalan seperti ini kepada jamaahnya, kepada santri-santrinya. Walaupun amalan, walaupun jumlah, walaupun sholatnya sama dan sebagainya sama, akan tetapi nanti juga ini akan berbeda-beda jika diamalkan setiap jamaah, murid, ataupun seorang salik dalam pencariannya. Jadi amalan ini saya kategorikan dalam ilmu al-hikmah. Nah, biasanya kebanyakan daripada al-hikmah itu biasanya memproses diri kebanyakan di tingkat tasawuf spiritual amalan. Jadi amalan-amal ini bahkan dipuasai, bahkan diamalkan dengan jumlah tertentu sehingga mendapatkan tingkat daya kekuatan energi yang dahsyat bagi dirinya sendiri. Inilah namanya tasawuf spiritual amalan. Oke? Yang kedua yaitu tasawuf spiritual zikir. Nah, seorang tuan guru, seorang tuan syekh, seorang kiai ataupun seorang ustadz ataupun seorang pengamal spiritual maksud saya yang dianggap dituakan biasanya juga akan memberikan satu metode teknik zikir. Zikir ini berbagai macam banyaknya.
Kalau Asmaul Husna jelas banyak, ada 99. Ada yang subhanallah, ada yang alhamdulillah, ada yang ya hayyu ya qayyum, ada yang ajim, berbagai macam. Kita titik beratkan di zikir. Zikir ini juga bisa dikombinasikan dengan teknik tenaga dalam. Jadi ada gerakan, ada olah nafas, ada juga yang namanya gerakan. Jadi 3, nafas, gerakan, dan zikir. Biasanya ini juga sedikit merembet kepada ilmu hikmah, cuman dia lebih cenderung kepada teknik zikir. Jadi teknik zikir ini juga banyak dianut oleh paham-paham daripada tharikat, baik itu tarekat-tarekat yang ada di Indonesia seperti Naqsabandiyah, Qadariyah, Samaniyah, Sajiliyah, Darkawiyah, Habibiyah, dan banyak sekali jenis-jenis tarekat yang ada di Indonesia. Bahkan juga ada Idrisiyah juga ada. Nah, ini lebih cenderung kepada zikir. Nah, biasanya zikirnya itu ada zikir jahar, ada zikir nafi isbat. Jadi zikir-zikir ini tergantung daripada tingkatan. Biasanya seorang salik yang sudah mendalami ilmu zikir ini, biasanya dia suluk ataupun dia beriktikaf, itu biasanya di alaqoh ataupun di tempat tawajudnya mereka. Bisa juga di rumah, bisa juga di tempat lain. Tapi biasanya kalau persulukan itu di tarekat alaqoh. Nah, itulah namanya jalan ataupun spiritual daripada tasawuf zikir. Nah, ini juga akan mendapatkan satu bentuk pengalaman spiritual yang akan dialami seorang salik ataupun seorang pencari spiritual. Oke, yang ketiga, tasawuf spiritual zikir dan amalan. Nah, ini juga sudah termasuk daripada tingkatan di atas amalan tadi yang pertama, karena sudah ada penggabungan zikir dan amalan. Biasanya ini bisa kita katakan dengan jisim. Nah, bisa dikatakan tingkatannya dengan isim. Jadi rahasia daripada ilmu amalan ataupun ilmu-ilmu hikmah yang khusus. Biasanya seperti Ayatul Kursi itu dimasukkan lagi, ada beberapa nama-nama Allah yang menambah daya kekuatan daripada Ayatul Kursi tersebut, sehingga sang pelakunya memiliki kekuatan yang dahsyat ataupun yang kuat. Itulah namanya tasawuf spiritual zikir dan amalan. Oke, yang keempat adalah tasawuf spiritual daerah atau bahasa daerah. Nah, setiap daerah ini akan memiliki daya masing-masing tergantung tingkat latihan ataupun proses daripada penempahan daripada batin ataupun fisiknya sendiri melalui bahasa daerah. Bisa dengan mutih, bisa dengan melek, bisa dengan ngedawa, berbagai macam-macam ini. Jadi ada bahasa Jawa, ada bahasa Kalimantan, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada bahasa Nias, ada bahasa Aceh, ada bahasa Karo, ada bahasa Bedui Dalam, dan banyak sekali di bahasa-bahasa ini. Karena memang Nusantara kita ini adalah kaya akan budaya, kaya akan kultur, kaya akan tradisi. Lain lagi Bali kan gitu. Jadi ini termaksud maksud saya adalah tasawuf spiritual bahasa daerah. Jadi di sini nanti jika seorang pengamal mengamalkan daripada bahasa daerah tersebut, ini lebih cenderung rizal goibnya daerah tersebut. Biasanya seperti itu. Ini pengupasannya nanti beda. Karena sini kan saya menjelaskan daripada tingkatan-tingkatan tasawuf spiritual. Jadi biar paham, biar mengerti, nanti mungkin di lain hari akan kita bahas. Oke, jadi tasawuf spiritual daerah. Jadi ini menggunakan bahasa daerah, jelas pasti khadamnya, kekuatannya berhubungan dengan daerah tersebut. Karena ini biasanya diadopsi oleh leluhur, ilmu-ilmu leluhur atau bakat spiritual leluhur maksud saya. Itu biasanya seperti ini. Oke, kita lanjut yang kelima.
tasawuf spiritual penggabungan, yaitu amalan dan zikir. Nah, jadi penggabungan tasawuf spiritual yaitu amalan dan zikir dan bahasa daerah. Nah, jadi ada 3 di sini. Udah ada zikirnya, sudah ada amalan Al-Qur'annya, tetapi juga ada bahasa daerahnya. Ini mengkonversikan Rizalul Ghaib daerah tersebut dengan Al-Quran, ataupun dengan kita katakan khadam daripada Al-Quran tersebut. Jadi digabung. Jadi frekuensinya itu penggabungan daripada energi, penggabungan daripada ayat, sehingga memiliki daya ataupun kekuatan sesuai dengan keinginan ataupun amal-amalan tersebut. Jadi banyak ini amal-amalan ini memang kita lihat kadang bahasa daerah, ya kan, ada bahasa Arab, ada bahasa zikir. Jadi di sini dikatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi sehingga memiliki daya kekuatan yang kuat untuk kepentingan daripada biasanya praktisi, yaitu pengobatan, tarik sukma, tarik benda, dan berbagai macam-macam. Biasanya kategori di sini adalah lebih cenderung yaitu penguasaan Rizalul Ghaib. Jadi kalau seseorang tersebut mengambil benda bertuah, ataupun kita katakan tarik sukma, ataupun kita katakan mau menyerang seseorang, memang di tingkatan-tingkatan yang di atas yang saya sebutkan tadi bisa, tetapi spesifiknya itu bermain di sini karena ada penggabungan daripada 3, yaitu amalan dan zikir dan bahasa daerah. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah tasawuf spiritual murni sejati, yaitu hakikat sejatinya. Nah, jadi ada berapa tingkat tadi? Ada tasawuf spiritual amalan, ada tasawuf spiritual zikir, ada tasawuf spiritual zikir dan amalan, ada tasawuf spiritual daerah atau bahasa daerah, ada tasawuf spiritual penggabungan amalan, zikir, dan juga bahasa daerah, dan yang terakhir adalah tasawuf spiritual murni sejati, hakikatnya sejati, yaitu bahasa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi yang terakhir ini tidak menggunakan lagi yang namanya amalan-amalan, tidak menggunakan lagi namanya bahasa-bahasa daerah, tidak menggunakan lagi yang namanya zikir-zikir. Loh, jadi Pak, apa Pak? Nah, inilah saya katakan tadi ilham, inilah saya katakan satu buah petunjuk yang namanya bahasa Tuhan. Di mana bahasa Tuhan ini adalah satu bentuk pengolahan spiritual tingkat tertinggi, di mana seseorang tersebut sudah dia itu fana, sudah mahabbah, dan mungkin dia sudah baqobillah, artinya kekal bersama Allah. Dalam ajaran Siti Jenar ini dikatakan manunggaling kaula Gusti. Kalau Al-Halas Mansuri dikatakan juga akulah kebenaran. Tetapi sebenarnya ini mirip tetapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Jadi sahabat-sahabat Nusantara jangan salah mendudukkan kaji. Tasawuf spiritual murni sejati, hakikat sejati, bahasa Tuhan, yaitu melalui proses-proses daripada syariat berhakikat, hakikat bersyariat. Disinilah innama amru iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkata cukup jadi, maka terjadilah. Itulah Yasin ayat 82. Semoga dipahami, semoga dimengerti, semoga menambah khazanah perbendaharaan dari pengetahuan kita. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan seorang guru, saya hanya menyampaikan menurut paham dan pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat jika ada kata tutur saya yang salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.